Bismillahirrahmanirrahim. Video ini merupakan video pembelajaran e-learning yang kami sampaikan pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular. Materi ini memiliki judul mengenali pengendalian penyakit tidak menular di Indonesia. Perlu diketahui bahwa pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular di Indonesia ini meliputi 4 cara. Yang pertama adalah adanya advokasi, kerjasama, dan bimbingan serta manajemen penyakit tidak menular. Poin pertama ini akan berkaitan dengan seluruh sektor yang memiliki interest, ya. Entah itu pemerintah kota, entah itu dinas kesehatan kota, atau LSM, atau yang lainnya. Jadi dalam pengendalian PTM ini tidak bisa dilakukan oleh dinas kesehatan sendiri atau Kementerian Kesehatan sendiri. Ini adanya advokasi ke pihak-pihak terkait. Mungkin ke perusahaan-perusahaan, ya perusahaan-perusahaan yang memang memproduksi barang yang memiliki resiko untuk penyakit tidak menular. Ya, jadi yang pertama ini sifatnya lintas sektoral. Yang kedua, upayanya adalah promosi, pencegahan, dan pengurangan faktor risiko melalui pemberdayaan. Untuk promosi kesehatan ini melalui semua media, entah media cetak, ya, media massa, atau media sosial, termasuk pencegahan. Pengurangan faktor risiko penyakit tidak menular ini khususnya adalah melalui pos pembinaan terpadu atau Posbindu. Yang ketiga, penguatan kapasitas dan kompetensi layanan kesehatan. Ini pelatihan-pelatihan kepada tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan, serta mengajak kolaborasi sektor swasta dan profesional yang lainnya. Yang keempat, penguatan surveillance atau pencatatan, pengawasan, dan riset PTM. Ini yang dilakukan oleh pemerintah, ya, terkait pengendalian faktor risiko PTM di Indonesia. Pengendalian penyakit tidak menular di Indonesia ini berfokus pada 4 penyakit. Yang pertama adalah penyakit kardiovaskular. Ini contohnya adalah penyakit jantung koroner, ya. Salah satunya adalah penyakit jantung koroner. Setelah itu, diabetes mellitus, kanker, dan PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis. Kenapa 4 ini yang menjadi sasaran utama, yang menjadi target utama? Karena penyebab 60 kematian di Indonesia ini disebabkan oleh 4 penyakit ini. Setelah itu, juga ada 4 pengendalian faktor resiko. 4 faktor resiko ini menyebabkan penyakit tidak menular yang lainnya yang sama. Misalnya begini, merokok. Merokok ini juga mempengaruhi diabetes mellitus. Merokok ini juga bisa menyebabkan PPOK. Merokok ini juga bisa menyebabkan kanker. Merokok ini juga bisa menyebabkan kardiovaskular. Jadi ada 4 faktor resiko, di mana 4 faktor resiko ini juga bersama-sama gitu, saling bisa menyebabkan penyakit tidak menular yang lainnya gitu. Jadi tidak hanya satu. Berbeda dengan penyakit menular, misalnya demam berdarah. Itu hanya virus dengue, ya, yang menyebabkan DBD. Tapi kalau untuk tidak menular, ini faktor resikonya banyak. Artinya satu faktor resiko bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya. Menurut P2PTM Kemenkes, pengendalian 4 faktor resiko bersama ini dapat mencegah
terjadinya 4 penyakit tidak menular yang utama tadi, sampai 80%. Sehingga saat ini promosi-promosi kesehatan ini mengarahnya ke sana. Anda pernah melihat Germas, ya, itu di mana ada diet, ya, merokok, aktivitas fisik, ini mengarah ke sana semua. Jadi pengendalian faktor resiko ini mengarah ke sana, ke keempat hal ini. Karena Kemenkes percaya kalau kita mengintervensi 4 faktor resiko ini, maka 4 penyakit tidak menular ini juga bisa tereduksi, ya, atau dapat dikurangi. Selain keempat penyakit tidak menular yang utama, fokus pengendalian PTM juga diarahkan kepada berbagai penyakit dan kondisi. Nah, kondisi di bawah ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup manusia. Yang pertama, gangguan pendengaran. Yang kedua, gangguan penglihatan. Yang ketiga, disabilitas, ya, atau keterbatasan. Yang keempat, gangguan tiroid. Yang kelima, orang yang menyebabkan beban pembiayaan kesehatan. Misal kayak lupus, talasemia, osteoporosis, psoriasis. Jadi selain 4 resiko awal tadi dan 4 penyakit utama, pemerintah juga mengupayakan meningkatkan kualitas hidup manusia dengan mengurangi gangguan-gangguan yang ada di masyarakat, gangguan kesehatan. Ada 5 ini. Berbicara penyakit tidak menular, maka kita akan erat kaitannya dengan Posbindu atau pos pembinaan terpadu. Ini kalau di masyarakat kadang ada yang menyebut posyandu lansia, padahal itu salah. Yang betul adalah Posbindu atau pos pembinaan terpadu, di mana Posbindu ini tujuan utamanya menjaga agar masyarakat tetap sehat dan terhindar dari faktor resiko, terutama faktor perilaku. Jadi sebetulnya Posbindu ini untuk mengenal faktor resiko penyakit, untuk mengenal faktor-faktor perilaku apa saja yang beresiko untuk terjadinya penyakit. Jadi untuk mengenal itu menggunakan Posbindu, di mana Posbindu ini mengedepankan upaya pemberdayaan masyarakat, di mana yang menjalankan Posbindu ini ya kader, ya, bukan nakes pun ada, namun tidak secara keseluruhan. Namun secara umum yang menjalankan, yang menggerakkan Posbindu ini adalah kader kesehatan. Yang kedua, Posbindu ini harapannya mampu mengidentifikasi dan memodifikasi perilaku beresikonya agar tidak menjadi onset PTM. Jadi dengan mengetahui ya perilaku beresiko, maka PTM atau penyakit tidak menular ini tidak akan meledak atau tidak akan tinggi. Yang ketiga, Posbindu ini juga sebagai upaya screening atau menemukan secara dini atau secara cepat di awal kasus-kasus yang berpotensi penyakit tidak menular. Misalnya, oh, Bapak ini potensi nih untuk tidak menular. Penyakit tidak menular. Oh, si ibu ini nih potensi untuk penyakit tidak menular. Jadi, untuk screening awal. Jadi, menemukan secara dini. Karena dengan menemukan secara dini tadi atau menemukan secara cepat tadi, itu akan mengurangi resiko kesakitan. Ya, mengurangi resiko morbiditas dari seseorang yang terkena penyakit tidak menular. Dengan menemukan secara dini tadi, ini cepat dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan ditangani sesuai dengan standar. Jadi sebetulnya di dalam Posbindu ini tidak ada pengobatan. Mungkin hanya lebih ke pengenalan resiko dini, edukasi kayak gitu ya. Nanti kalau untuk intervensi pengobatan dilarikan ke FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Penemuan dini, ini yang saya katakan tadi, apa sih yang ditemukan secara dini? Itu adalah resiko-resiko obesitas. Maka di dalam Posbindu akan diukur tinggi badan, berat badan, IMT, indeks massa tubuh, dan pasti dilihat resiko tekanan darah tinggi.
Dan juga gula darah. Kalau gula darah ini resiko kemana? Ke diabetes mellitus. Tensi darah resiko kemana? Resiko ke kardiovaskular. Obesitas resiko kemana? Ke semuanya bisa. Keempat-empat penyakit tidak menular yang utama tadi. Jadi semuanya ini juga beresiko keempat penyakit utama. Gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, serta deteksi dini kanker serviks dan payudara. Pelaksanaan posbindu dalam pengembangannya ini berbasis wilayah. Bisa di sini di setiap desa ataupun kelurahan diharapkan minimal terdapat satu posbindu PTM untuk menjangkau seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas di wilayahnya tersebut. Misal begini, wilayahnya besar, kelurahan atau desa itu, orangnya banyak, maka posbindu tidak hanya satu gitu. Bisa saja dalam satu desa posbindunya banyak. Itu bisa juga untuk menjangkau ya, untuk menjangkau kelompok-kelompok beresiko. Di sini fokusnya 15 tahun ke atas. Penata laksanaan terpadu PTM atau Pandu. Penata laksanaan ini di FKTP ini diarahkan untuk upaya prevensi sekunder dan mencegah terjadinya berbagai macam komplikasi yang dapat menyebabkan kecacatan. Di mana penata laksanaan ini diupayakan oleh nakes ya maupun tadi dari kader kesehatan tadi. Ya. Di sini untuk mencegah terjadinya berbagai macam komplikasi. Ini sebetulnya mengarahnya ke nakes ya. Komplikasi ini dapat menyebabkan kecacatan. Misalnya begini, kalau berbicara masalah ini kardiovaskular atau hipertensi tadi bisa jadi kecacatan berbicara seperti stroke, ya itu bisa dicegah sebetulnya. Jadi penata laksanaannya ini terutama di FKTP, ya fasilitas kesehatan tingkat pertama. Upaya promotif dan preventif ini dilakukan dengan berbagai mitra, bisa di swasta, pers online maupun cetak, blogger, ya bisa di bioskop, ya kereta api, media televisi dan yang lainnya. Atau Anda bisa juga melihat tuh di banner-banner pinggir jalan itu banyak-banyak juga. Atau mungkin Anda naik bis atau kereta api, misal kalau yang di Jawa, Anda bisa melihat itu germas atau apa itu adalah upaya promotif dan preventif yang telah dilakukan. Nah, program ini juga ya, tembakau. Tembakau ini juga salah satu resiko penyakit tidak menular yang terjadi di Indonesia. Program pengendalian tembakau ini ada 5 hal nih yang dikendalikan. Yang pertama, adanya kawasan tanpa asap rokok di 7 tempat, di sekolah, sarana bermain anak, vaskes, di rumah ibadah, transportasi umum, tempat kerja, dan ruang publik dan tempat yang lainnya. Yang kedua adalah memperingatkan masyarakat tentang bahaya merokok bagi kesehatan dengan cara mencantumkan gambar pada kemasan rokok. Ini juga ada yang masyarakat yang masih nakal milih biasanya. Saya pernah lihat di toko itu, milih, Pak ada nggak gambar rokoknya yang gambarnya mulutnya rusak gitu aja. Jadi mungkin takut juga mungkin kali ya. Yang ketiga, membatasi tayangan iklan rokok ya dari jam 5 pagi sampai jam 9.30 malam. Tapi di atas jam 9.30, jam 10 malam itu ada iklan rokok. Melarang penjualan rokok pada anak-anak dan membantu bagi mereka yang telah berhenti merokok. Oke ya, jadi strategi dalam pencegahan yang pertama menggerakkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan kemitraan dengan lintas program. Jadi yang saya tanyakan tadi ya, yang memiliki interest terhadap PTM ini. Yang keempat, menyelenggarakan surveillance atau pengumpulan data, penelitian, dan meningkatkan advokasi kepada pemerintah daerah, desa, dan pemangku kebijakan yang terkait. Oke, mungkin begitu saja materi ini terkait SPM. Nanti bisa Anda lihat SPM ini. Karena ini terbatas waktu, hanya 15 menit, maka saya akhiri materi ini. Sekian, terima kasih.